Assalamualaikum. Ya, tolong ketuanya siapa? Ya, sudah belum ada orang yang masih berapa bulan. Berada ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, yang pertama Bapak absen dulu untuk pertemuan kali ini. Aini Ramadhani, Alia Trisha Putri, Angelius Samuel, Aski Fahresi, Dewi Sabari, Dwi Ikhtiarsih, Faris Saputra, Flora Damaika, Gusti Fahrezi, Hamdan, Idam Khalid, Joshua, Kairana, Lailatul Mendola, Lira Apriani, Maulana Akbar, Muhammad Arif Pramana, Natasha Odelia, Nur Fazila, Raki Fadilah, Reski Wahyuni, Rinaldi Tarihoran, Rika Saputri, Ropita Sari, Salwa, Sela, Santri Aulia, Silva Aulia, Silva Melani, Sri Asyuni, Stephen William, Dah, alhamdulillah kita hadir semua, tidak ada yang izin atau sakit. Dah, Bapak tanya gimana keadaannya hari ini? Ada yang gejala-gejala sakit? Bapak mohon coba lihat di sekelilingnya ada tidak sampah di bawahnya. Tidak ada ya, sepertinya sudah lumayan bersih. Baik, bisa kita mulai. Yang pertama tentang kesepakatan kelas. Yang pertama nanti kita harus mengikuti semua prosedur ini. Yang pertama, anak-anak Bapak sekalian harus menghormati Bapak sebagai guru ataupun siapapun yang masuk kelas dan juga menghormati teman kalian. Yang kedua selanjutnya yaitu menjaga kebersihan dan aktif dalam pembelajaran. Mohon nanti aktif, tapi jangan terlalu hiperaktif. Selanjutnya yang ketiga, menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Dah. Selanjutnya nanti untuk penilaian, kita akan menilai tentang pengetahuan kalian. Yang kedua yaitu tentang keterampilan, dan yang ketiga sikap. Jadi mohon untuk sikapnya, jika kita itu belajar harus baik, mendengarkan, jika ingin berbicara atau berdiskusi akan diberi waktu, tapi mohon suaranya jangan sampai mengganggu kawan yang lain.
Dah, kali ini Bapak akan memberikan materi tentang teknologi. Sebelum itu Bapak akan menanyakan, kalau kalian tahu tentang konten digital, kira-kira apa konten digital? Konten digital itu, ada yang tahu? Ya, konten digital itu biasanya adanya di sosial media. Tahu kan sosial media apa kan? Contohnya apa aja? Ya, biasanya yang kalian paling sering lihat yaitu tentang video, musik. Atau bisa, kalau video itu bisa banyak. Video apa aja kan? Video pendek, video panjang. Video pendek biasanya short, panjang biasanya tentang podcast ataupun hiburan lainnya. Tapi bukan hanya itu. Konten kreator ada juga, maksudnya konten digital ada juga tentang poster, artikel. Nah, baik. Yang pertama, tujuan pembelajaran, kita akan merancang poster digital, karena kita akan berhubungan sama konten digital tadi, merancang poster. Yang kedua, siswa dapat mengintegrasi elemen teks, gambar, warna, dan membuat poster tadi. Yang ketiga, siswa memahami etika digital dan mendesain dan membagikan poster itu gimana. Dah, langsung masuk aja ke materi tentang teknologi informasi dan komunikasi. Dah, coba baca sama. Teknologi informasi dan komunikasi. 1. Memanfaatkan teknologi digital untuk konten kreatif. Teknologi digital adalah alat atau platform berbagai komputer dan internet yang digunakan untuk menciptakan, mengedit, dan mendistribusikan konten kreatif. Konten kreatif mencakup berbagai bentuk seperti video, audio, desain grafis, animasi, tulisan, atau pengalaman interaktif. Contoh teknologi digital meliputi perangkat lunak editing, Adobe Premiere ya. Premiere, Canva, Ya. platform media sosial, Instagram, TikTok, dan teknologi canggih seperti AI, Ya. VR, atau AR. Ya. Teknologi ada yaitu teknologi digital, alat atau platform berbasis komputer. Nah, di sini yang kita bahas tentang konten kreatifnya. Di sini tadi sudah dibaca Salwa. Kalau untuk bab kita kali ini tentang teknologi informasi dan komunikasi. Subbabnya yaitu tentang memanfaatkan teknologi digital untuk konten kreatif. Di sini yang tadi Bapak tanya sebelum pelajaran, ada pertanyaan dari Bapak, dan kalian sudah tahu bahwa konten kreatif itu untuk konten digital, contohnya yaitu bisa di-post di Instagram, TikTok. Instagram, TikTok itu biasanya video. Dan bisa juga, kalau Canva ini nanti di-postnya biasanya di Facebook atau Twitter. Biasanya bisa poster, bisa gambar, bisa foto, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas manfaatnya. Coba baca Paris. Teknologi digital sebagai kreatif, efisiensi produksi, alat digital seperti aplikasi editing, mempercepat proses pembuatan konten dengan fitur otomatis dan template. Kualitas tinggi, teknologi seperti lampu digital, software, desain, atau efek visual menghasilkan konten yang lebih profesional. Iya. Di situ yang pertama tentang efisiensi produksi. Supaya lebih efisien biasanya kita menggunakan template otomatis.
Tapi untuk template ini kita harus mencarinya juga. Di mana contohnya? Yang kedua tentang kualitas digital, teknologi kamera digital, software design, atau efek visual lainnya. Dan selanjutnya, tolong baca Natasha Odelia yang ketiga. Ya, yang ketiga tadi tentang jangkauannya luas. Karena sekarang zamannya teknologi, internet itu sangat maju, maka jangkauan kita itu sangat luas. Kita ngepost dimanapun bisa akan dilihat oleh orang seluruh dunia. Yang jelas, di saat kita ngepost itu ada privasi. Apakah kita membagikan ke seluruh orang, atau hanya ke teman kita, atau hanya kepada diri kita, tidak membagikan ke siapapun. Kemudian yang keempat tentang interaktivitas teknologi AR di media meningkatkan keterlibatan audiens. Dan yang selanjutnya hemat biaya. Banyak alat digital gratis yang terjangkau. Ini seperti Canva atau CapCut. Ini biasanya yang menjadi dasarnya. Canva itu biasanya untuk membuat desain poster, bisa nanti. Untuk presentasi juga bisa. Atau video-video yang dia itu berbasis apa bisa juga. Kalau CapCut dia khusus video, tapi dia biasanya khusus untuk editing. Nah, memungkinkan kreator dengan anggaran terbatas tetap berkarya. Karena ini gratis, maka dibilang anggarannya terbatas. Kita memanfaatkan yang gratis. Nah, ini selanjutnya. Teknologi digital untuk konten kreatif. Yang pertama itu perangkat lunak kreatif. Tolong baca Stephen. Adobe Premiere. Ya, video. Ya, yang pertama video. Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, dan CapCut. Ini untuk video. Selanjutnya apa lagi, Steven? Ya. Ada Photoshop. Ya, yang kedua desain grafis. Canva, ada Photoshop, dan Figma. Desain grafis ini biasanya berupa tampilan, yaitu bisa poster di sini juga bisa. Ini yang Bapak bahas tadi, Canva. Dan yang paling terkenal itu Photoshop, karena Photoshop itu bisa mengedit supaya lebih bagus dan lebih menarik biasanya. Dan selanjutnya, yang ketiga audio. Audacity, FL Studio, dan Adobe Audition. Audio ini untuk mengedit musik, suara, biasanya di sini dia. Dan yang terakhir ada animasi, Blender, Adobe After Effects. Animasi ini biasanya kita membuat tokoh-tokoh bisa di 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Kalau contoh yang 2 dimensi yaitu seperti kartun Tom and Jerry. Nah, seperti itu. Atau Mickey Mouse. Selanjutnya kalau yang 3 dimensi ada Upin Ipin, ada kalau SpongeBob masuknya ke 2 dimensi dia. Dan selanjutnya coba baca ini.
Ya, platform distribusi. Maksudnya platform itu tempat untuk ngepost atau mendistribusikan atau menyalurkan atau memposting. Yang pertama ada media sosial. Ini yang paling kita tahu, YouTube, TikTok, Instagram, X. Ada lagi selanjutnya Facebook dan seterusnya, masih banyak lagi kan. Kalau marketplace konten ini tempat untuk menjual konten kita. Jadi kalau kita bikin poster, kita bikin ataupun memoto pemandangan, moto hewan, memoto apapun itu bisa dijual di Shutterstock atau di Encanto. Dan yang ketiga tentang blog atau website. Khusus blog dan website ini biasanya ada fotonya dan ada juga artikel, bisa berupa berita, bisa berupa jurnal ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Tapi kalau blog dan website ini biasanya lebih dominan tentang teksnya, tentang penjelasan teks dan foto atau video juga bisa ada, ataupun poster biasanya sebagai pendukung. Kadang tidak nyambung tapi mendekati, maka ada keterangan ilustrasi gitu. Ya, selanjutnya etika digital dalam konten kreatif. Etika digital ini merujuk pada prinsip moral dan tanggung jawab yang harus dipegang oleh konten kreator saat menggunakan teknologi digital. Jadi kalau kita ini membuat konten, kita harus tahu etikanya. Jangan sembarangan punya orang kita ambil. Kalau kita memang mau ngambil harus izin dulu, khususnya musik, lagu, ataupun karya ilmiah lainnya. Jadi kita harus minta izin dulu. Tapi kalau kita membuat yang baru, kemudian kita itu mengkreasikan, maka kita boleh hanya mencontoh, tapi tidak 100%. Dan selanjutnya ini yang ketiga, yang prinsip utama, yang ketiga, etika digital. Yang pertama, integritas. Membuat konten jujur dan tidak menyesatkan. Nah, ini yang Bapak tebalkan, menghindari penyebaran hoax atau informasi palsu. Jadi kalau kita membuat berita atau postingan, jangan memberikan berita yang tidak sesuai, akan berpotensi merugikan orang lain. Yang kedua, transparansi, memberikan kredit pada sumber atau kolaborator, serta mengungkapkan jika konten disponsori atau menggunakan alat AI. Jadi kalau kita membuat konten kreator itu konten digital, kalau kita mengambil punya orang, harus kita bikin kreditnya atau sumbernya. Kita buat sumbernya dari mana. Jika itu dari AI, maka kita cantumkan dia dibuat bantuan dengan AI. Yang ketiga selanjutnya privasi, menghormati privasi individu. Misalnya tidak menggunakan data pribadi tanpa izin. Jadi kita kalau mengambil karya orang atau kita membuat karya, jangan sampai mengambil data orang, pribadi orang, privasi orang. Kemudian kita bagikan. Selanjutnya yang keempat, tanggung jawab sosial. Memastikan konten tidak memicu kebencian. Ini biasanya orang-orang yang tidak baik, diskriminasi dan dampak negatif lainnya. Karena kalau kita bikin konten yang tidak baik, akan menimbulkan kegaduhan, baik di sosial media maupun di kehidupan kita nyata ini. Dan yang terakhir, yang kelima, menghindari plagiat. Menggunakan karya orang lain dengan izin atau atribusi yang jelas, serta menciptakan konten orisinal. Kalau kita menggunakan karya orang lain, maka kita harus mencantumkan kredit tadi yang seperti yang nomor
Dua tadi, transparansi. Selanjutnya menciptakan konten original. Berarti kita membuat konten yang terbaru. Belum ada contohnya sebelumnya. Kita buat. Nah, kita masuk ke poster. Inilah yang pembahasan kita yang paling akan kita kerjakan nanti. Coba baca Arif. Poster adalah media visual yang mengangkat untuk menyampaikan informasi, misal atau promosi secara singkat dan jelas, gambar dan kelihatan desain. Iya, poster adalah media visual yang dirancang untuk menyampaikan informasi, pesan atau promosi secara singkat dan menarik. Nah, kalau poster itu biasanya dipajang bisa juga di dinding, di manapun itu, tapi bisa juga di online. Cuma kalau yang tadi kita bahas tentang video, audio, kalau kali ini yang kita bahas tentang poster. Dah, di sini ciri-ciri poster. Coba Rika Saputri. Iya. Yang di sini ciri-cirinya ada poster, visualnya menarik dan jelas. Pesannya singkat dan jelas. Tipografi yang mudah dibaca. Tipografi itu maksudnya bentuk tulisannya. Walaupun ada gayanya atau stylenya, tapi mudah dibaca. Itu contohnya ada di samping, buanglah sampah pada tempatnya. Mudah dibaca kan? Nah, yang keempat, desain terfokus pada tema. Nah, situ temanya ada membuang sampah, maka ada dua orang anak sedang membuang sampah di sekolah. Itu di sekolah tuh letaknya. Yang kelima, informasi penting yang lengkap. Nah, di situ ada informasinya. Cuma di sini hanya ajakan aja. Dan yang keenam, ada ukuran dan penempatan yang strategis. Ukurannya kalau kita biasanya untuk ini bisa di sekolah. Biasanya di dekat kantin kalau yang ini. Selanjutnya, dah, Silva Aulia, coba baca. Ya, di sini tujuan poster memahami tujuan dan audiens poster. Tujuannya kita mau buat apa nih, kan gitu. Kemudian kita kenali audiensnya. Kalau yang seperti samping tadi, itu audiensnya berarti anak sekolah kan? Karena lokasinya di sekolah. Kemudian bisa juga warga sekolah, siapapun itu, termasuk guru, termasuk penjaga sekolah, termasuk tamu yang datang. Dan kemudian yang terakhir, ketiga, pesan utamanya mesti singkat dan jelas, mudah dipahami. Ini jelas dan mudah dipahami ini berhubungan sama tipografi tadi. Tipografi itu bentuk tulisannya.
Jadi bentuk tulisannya atau gaya stylenya itu harus menarik, tapi jangan sampai tidak mudah dibaca. Kita harus berfokus ke mudah dibaca. Dah, ini contohnya ada 3. Yang pertama, kejarlah ilmu sampai ke ujung dunia. Dah, kira-kira ini ditempatkan di mana? Ya, perpustakaan biasanya. Di sekolahan, di kampus. Ya, kalau yang kedua, ya, di mana biasanya tempatkan? Puskesmas, rumah sakit. Bisa juga di pasar buah, mana tahu ada kan? Dah, yang ketiga, ayo cegah stunting sejak dini. Nah, biasanya ditempatkan di mana? Ya, rumah sakit. Terus di mana lagi? Ya, puskesmas. Dan biasanya juga di sosial media. Untuk semuanya bisa di-post di sosial media jika sudah dibuat menjadi konten digital. Kalau dia masih yang biasa atau sudah dicetak, biasanya ditempel di tempat-tempat umum. Tapi kalau udah jadi konten digital atau memang dibuat konten digital, maka ditempatkannya bisa di mana aja kalau untuk yang sosial media. Dah? Kali ini kita buat tugas kelompok. Udah ada kelompoknya? Nah, Bapak minta kalian bergabung dengan kelompoknya. Sesuaikan. Udah, perwakilan tiap kelompok bisa diambil kertasnya. Satu kan satu. Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Ambil kelompoknya. Udah, diambil. Kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya, diambil apanya? Ya, kelompok pertama. Ini kelompok pertama. Ini kelompok 5. Ya, diambil ini ya. Udah, perhatikan dulu sebelum mengerjakan. Kita akan menentukan temanya. Sebelum itu, Bapak minta coba tepuk 1, tepuk 2. Ya, biar semangat kita kan. Di sini Bapak sudah menentukan 5 tema, biar kalian tidak bingung. Dah. Di sini disesuaikan. Untuk kelompok 1 nanti hemat energi, yang kedua penting membaca buku, yang ketiga cuci tangan, yang keempat bazar makan sehat, dan yang kelima jagalah kebersihan. Dah disesuaikan sama tugasnya. Untuk itu pertama nanti tugasnya menggambar poster. Diskusikan sama kawan-kawannya apa sesuai yang ini urutannya tadi kan. Kelompoknya contohnya tentang apa temanya? Contohnya tentang hemat energi, mau buat tentang apa gitu. Selanjutnya diskusikan mau digambar apa, kata-katanya apa, dibuat semenarik mungkin. Nanti dibantu yang lain membuat filosofinya. Selanjutnya yang ketiga, membuat atau menuliskan di mana biasanya poster itu ditempelkan. Udah, tolong dicatat. Yang pertama, tugasnya membuat filosofi. Yang kedua, menentukan tempat di posting. Kalau di posting enggak ya, maksud Bapak ditempel biasanya. Ya. Dah? Boleh mulai dikerjakan. Silakan.
Tentukan temanya ya. Tulisannya kalau bisa bagus. Yang ini dipercantik gimana? Tadi warnai. Ya, tulisannya. Tulisan bacaannya, tipografinya tadi kan yang Bapak bilang. Dibuat mudah dibaca. Udah siap filosofinya? Udah. Ya, udah. Lanjutkan. Apa nih? Warnanya yang menarik ya. Namanya kita bikin poster. Ya, Bapak ingatkan untuk pengerjaannya selama 20 menit karena kita nanti akan mempresentasikannya lagi. Gunakan waktu kalian dengan bijak ya.
Kalau kesusahan bikin filosofinya, diskusikan sama kawannya ya. Tulis di kertasnya. Filosofinya tolong ditulis. Ya, kalau apa jangan lupa kasih nama-nama kelompoknya. Udah, kasih warna. Ini belum ada warnanya. Dikaitkan biar lebih menarik. Yang butuh panduan atau mau mencontoh boleh, itu Bapak tampilkan contoh yang tadi. Filosofinya tadi di buku. Apa tuh? Filosofinya. Filosofinya boleh di sini kalau muat, tapi nanti kalau pas presentasi bagusnya di buku aja biar mudah dibaca, ya. Filosofinya kalau susah diskusikan sama kawannya ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Mantap tuh. Agak cepat di hasilnya. Karena waktu kita terbatas. Nah, kayak gitu menghemat
dicat juga tuh, kan gitu. Udah ya, waktunya 10 menit lagi ya. Seperti kesepakatan kita tadi, harus dikerjakan sesuai waktunya, jangan terlewat. Kalau kesusahan filosofinya didiskusikan ya. Siapa yang hobi gambar sini? Jadi Aku apa? Mana aku gambar? kalau hobi gambar bisa menjadi desainer juga kan? Desainer banyak jenisnya. Bisa desain poster, desain grafis, atau desainer baju.
Jangan nggak sih? Udah mantap tuh. Bantu tuh. Apanya yang kan tinggal warna hijau aja. Masih bingung filosofinya? Udah dapat? Oh, udah. Bagus. Waktunya 5 menit lagi ya. Masih kesusahan filosofinya? Didiskusikan aja sama kawannya. Dicatat di kertas ya. Catat di bukunya bisa juga. Kalau di situ nanti pas mau presentasi susah bacanya kan? Kertas sini tulis bisa. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Tidak sampai 3 menit ya, 2 menit lagi. Siap nggak siap? Kita presentasikan lagi.
Waktunya tinggal 1 menit lagi. Pakai ini. Jangan. Ini udah siap. Udah. Udah Pak. Ini tadi ditemukan ekspresi ketika Iya, bisa juga. Pas tuh. Oke, waktunya sudah habis. Maka kita akan presentasikan. Kita mulai dari kelompok yang pertama dulu. Kelompok 1. Dah? Halo? Masih semangat? Dah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Dah. Bapak kasih panduannya dulu. Yang pertama nanti diucapkan salam dulu. Kemudian perkenalkan dari kelompok mana, kelompok berapa. Kemudian sebutkan nama anggota-anggotanya. Terus baca filosofinya. Apa? Yang terakhir biasanya ditempatkan di mana. Nanti ada sesi tanya jawabnya 1 menit aja. Dipersiapkan pertanyaannya. Yang temanya tentang ini mencuci tangan. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa nanti angkat tangan. Dah, silakan dimulai kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu poster ayam mencuci tangan. Jadi dari poster ini cuci tangan itu sebagai dari Nama kelompok anggotanya dulu, anggotanya. Kenalkan dulu. anggota kami itu Flora, Aulia, Sulfamulani, Rizky, Joshua, dan Iya, lanjut. Filosofinya. cuci tangan melakukan Ya. Biasanya ditempatkan di mana? biasanya ditempatkan di rumah sakit, di puskesmas, sekolah, dan pantai. Iya, biasanya di puskesmas, rumah sakit, atau biasanya dekat-dekat dengan wastafel, ya kan? Dah, ada pertanyaan dari kelompok lain? Nah, silakan. Cuci tangan melambangkan pembersihan tidak hanya fisik, tetapi juga spiritual dan moral. Ya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, di sini nampak gambarnya orang cuci tangan. Ada di sini sabun, sabunnya ada 2, kumannya ada 2. Saling melawanlah mereka. Dah, kelompok 1 boleh kembali ke tempat duduknya. Ya, silakan duduk.
Selanjutnya kelompok 4. Bapak, kalian duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahwa. Baiklah, dari diskusi kami tentang setelah kebersihan adalah Ya. Biasa. Enggak, Bapak dulu nanya. Yang tadi biasanya ditempatkan di mana? Iya. Nah, silakan Bapak kasih kesempatannya 1 menit untuk bertanya. Ya. Untuk di sini Bapak tambahin, mereka temanya jagalah kebersihan. Gambarnya apa? Tong sampah, ada 3 jenis ya, sampah organik, anorganik, dan sampah B3 biasanya itu. Dah, kita kasih A+ untuk kelompok 4. Dah, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Selanjutnya, kelompok yang ini boleh. Duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Raki. Perkenalkan nama saya Renati. Perkenalkan nama saya Julius. Perkenalkan nama saya Fadi. Perkenalkan nama saya Yuni. Perkenalkan nama saya Alia. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami mengenai sosial dan tentang hemat-hemat di sekolah. Kami memilih kipas dan lampu karena biasanya kipas dan lampu banyak terdapat di sekolah. Cara agar kita bisa hemat energi di sekolah adalah 1. Mematikan lampu jika sudah siang karena sudah mulai terang. 2. Mematikan kipas jika sudah tidak digunakan. Contohnya ketika produksi dagelan, matikan kipas agar hemat energi listrik. Dengan hemat energi listrik, kita dapat juga lihat kesadaran akan keterbatasan sumber daya tentang kesejahteraan ruang, kolektif, dan ada yang alam. Dah, biasanya ditempatkan di mana? Ya, di lingkungan sekolah. Di rumah juga bisa ya, atau di tempat umum yang biasanya sampai 24 jam biasanya. Dah, diberi waktu 1 menit untuk bertanya. Ada yang bertanya? Mengapa penting memperbenaran kebiasaan di lingkungan sekolah? Karena hemat energi di sekolah harus menjadikan tanggung jawab terhadap sumber daya alam yang terbatas dan membantu kesadaran kolektif agar bisa berlanjutan. Iya. Tuh, dari sesi tanya hemat energi. Dah, Bapak tambahin sedikit. Di sini gambarnya ada 5 lampu. Kemudian ada orang sedang mematikan kipas angin dan lampunya. Dah, kasih A+ untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, selanjutnya kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Tira. Kenalkan nama saya Sita. Kenalkan nama saya Rama. Kenalkan nama saya Farisi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Ya, sebutkan filosofinya. Singkat saja ya. Iya, biasanya ditemukan di rumah sakit dan pasar. Biasanya ajakan supaya kita selalu sehat. Biasanya kan orang sakit itu butuh motivasi sehat. Jadi buah-buahan itu. Kalau di sini Bapak lihat yang ditampilkan buah-buahan dan sayur di situ. Ada wortel, ada buah semangka, nanas, anggur, ada banyak. Dah, dikasih waktu 1 menit untuk pertanyaan. Apa makna dibalik mengadakan bazar makanan sehat di kegiatan bazar makanan sehat dan budaya bersejarah dan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan. Iya, itu adalah tentang ayo makan sehat. Sudah ada dari kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, silakan tutup. Dah, kelompok yang terakhir. Waalaikumsalam. Kenalkan nama saya Adit. Ini akan memberikan hasil diskusi itu tentang buku baca buku. Baca buku adalah perjalanan dan kebebasan intelektual. Buku adalah milik jiwa dan mudahnya. Biasanya ditemukan di perpustakaan. Iya, biasanya ditemukan di perpustakaan. Nah, di sini langsung aja ada di sini gambarnya seorang membaca buku. Ini promosi untuk mengajak kita untuk rajin membaca buku. Mungkin itu aja, silakan ditutup. Tutup aja ya. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Dah, perwakilannya tolong kertasnya dikumpul. Kemudian semua bahannya dikembalikan lagi. Dan dikumpul di sini aja. Sini aja, kumpulkan. Dah. Ya, sini. Dah? Masih semangat? Tepuk 1. Tepuk 2. Dah, tadi dari penampilan tadi sudah Bapak cermati juga ini hasil karya kalian. Yang semua itu hasilnya bagus, tapi ada yang sangat memuaskan. Kita melihatnya enak, sesuai sama
tema kita. Mudah dibaca, pesannya jelas, karena ini desainnya biasanya akan kita pajang. Yang pertama itu kelompok yang memuaskan bagi Bapak adalah kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian ini kelompok yang 2 dan 3 ini nilainya beda-beda tipis kalau menurut Bapak. Kelompok maksud Bapak gini, yang selanjutnya yang peringkat 2 itu kelompok 4. Nah, yang terakhir yang peringkat 3-nya adalah kelompok 1. Dah, saatnya kembali yang menghadap sana, menghadap sini, karena kita akan mengerjakan kuis. Latihan. Nah, masih semangat? Tepuk 1, tepuk 2. Dah, ini waktunya Bapak kasih sekitar 7 sampai 10 menit ya. Usahakan dikerjakan semampu dan sebisanya. Gunakan waktu kalian dengan bijak. Empat orang ini ya. Jangan lupa isi nama dan isi kelasnya.
Dah, yang udah siap boleh dikumpul, yang belum dikerjakan dulu. Dikerjakan aja dulu. Jangan lupa namanya. Ditengok lagi, mana tahu ada yang belum bernama. Udah siap? Tinggal 2 ini kan? Ada lagi? Nah, ini siapa Airin? Siti Winaksi ya. Winaksi. Ya, duduk. Dah, ada lagi? Dah semua? Ya. Bapak akan kasih kesimpulan tentang pembelajaran kali ini, yaitu masalah teknologi informasi. Itu tadi bab kita. Kemudian untuk subbabnya, kita membuat konten digital. Dan yang kita pilih adalah poster. Di situ tadi Bapak jelaskan untuk di posternya bahwa ada pengertiannya, poster itu adalah media untuk promosi, media untuk ajakan. Kemudian ada juga ciri-cirinya tadi kan, dia harus menarik. Kemudian kita harus, contohnya banyak juga itu, kalau ciri-cirinya. Selanjutnya itu, apa lagi? Yang tadi itu tentang pembahasan etika digital. Ini masih kesimpulan ya. Etika digital, kita itu tidak boleh plagiat. Kemudian jangan menebar hoax. Jangan membuat berita palsu yang menimbulkan kegaduhan. Dah. Kira-kira ada pertanyaan? Oke, coba tepuk 1, tepuk 2. Dah. Pertemuan selanjutnya, Bapak akan atau kita akan melaksanakan pembuatan poster di lab, ya, di komputer. Nanti Bapak hubungi Waka kurikulum, bukan, Waka sarana prasarana. Bapak tanyakan tentang kesediaan ruang komputer kita, bisa nggak dipakai, atau nanti bisa juga dipinjam ke Chromebook yang untuk UNBK tuh. Dah. Selanjutnya disiapkan nanti bahan-bahannya, imajinasinya. Tadi hasilnya di situ bagus. Besok pertemuan selanjutnya kita coba untuk kita tuangkan ke dalam konten digital. Tadi apa?
Poster kan? Nah, posternya itu nanti kita tuangkan ke digital tadi. Selanjutnya, kira-kira Bapak akan menanyakan satu hal lagi sebelum diakhiri, yaitu bagaimana keadaan kalian atau pelajaran hari ini? Kemudian selanjutnya, apa yang dapat ilmunya hari ini? Apa aja? Selanjutnya, ya, makna poster. Jangan lupa kita itu harus yang tadi etika tadi yang paling penting ya. Gimana pelajarannya? Mudah atau sulit? Mudah. Ya, kalau untuk membuat posternya mudah. Tapi etikanya jangan lupa. Kadang kita lupa etikanya tadi yaitu tadi yang plagiat, copyright itu harus hati-hati, jangan sembarangan mengambil karya orang. Kemudian gimana? Pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Ya. Mungkin cukup sekian. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa. Ya Rab, sudah ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.